Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Duni Receh. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang langkah awal berbisnis online atau online shop. Tapi sebelumnya ada baiknya kakak sekalian, sobat sekalian, subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng agar pembahasan atau video kita dalam YouTube ini berjalan dengan lancar ya, sobat sekalian. Nah, langkah awal berbisnis online atau online shop ini adalah langkah yang paling dasar untuk kita dalam menjalankan bisnis online ya teman-teman. Karena berbisnis online itu bukan sekedar memasang atau mengupload foto produk di media sosial saja. Ini saya fokuskan di jualan online ya, atau online shop. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita asal-asalan mengupload sana, upload sini foto di media sosial kita, nantinya kita akan hanya capek posting doang. Nah, itu kenapa kita perlu sekali trik dan tips awal untuk berjualan online agar kita tidak salah dalam melangkah di dunia perbisnisan online ini. Nah, langkah pertama itu, yang paling dasar itu, kita harus bulatkan tekad kita. Ini yang paling penting dalam memulai all shop ya teman-teman. Karena nanti di online shop ini akan ada pasang surutnya orderan sama seperti offline shop, atau buka toko offline itu sama juga seperti online. Dan pada zaman sekarang ini persaingan online shop ini sangat-sangat ketat. Bahkan para penjual online itu beradu untuk memurahkan dan memudahkan proses penjualan. Misalnya yang seharusnya harga pasaran itu 100.000 misalnya ya, ini maka para penjual online shop sekarang beradu untuk berjualan di bawah pasaran seperti 90.000, 80.000, bahkan sampai 50% tanpa dengan mengabaikan kualitas produk. Nih ya teman-teman. Nah, memudahkan, tadi saya bilang memudahkan proses penjualan. Penjualan online shop itu beradu untuk berjualan secara COD karena maraknya penipuan zaman sekarang. Nah, kalau kamu mau tahu cara berjualan COD, nanti kamu bisa klik link di atas. Itu sudah saya bagikan sebelumnya ya teman-teman. Nah, yang kedua, bidik minat masyarakat, minat belanja masyarakat. Nah, ini kamu harus membidik minat belanja masyarakat di daerahmu dulu. Kenapa? Kalau kita berjualan mulai dari daerah kita sendiri, maka yang menjadi pelanggan kita itu adalah orang-orang yang kenal dekat dengan kita. Kalaulah orang-orang kenal dengan kita, maka ini akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas testimonial penjualan kita. Nah, kamu harus menentukan produk apa yang akan kamu jual. Nah, tentukan dulu produk apa yang kamu jual. Jangan asal pengen jual ini jualah, ini jualah. Tidak, dalam berjualan online ini seharusnya tidak ada kata campur-campur jualan. Hari ini jualan baju orang dewasa, besoknya jualan perlengkapan bayi, dan seterusnya. Kamu harus membidik minat belanja masyarakat dulu. Paling banyak biasanya mereka mau belanja yang seperti apa. Nah, ini bisa kamu intip-intip dari online shop sekitaran daerah kamu juga. Mana yang lebih maju online shopnya, bisa kamu jadikan pertimbangan ya teman-teman. Kamu bisa membidiknya dari para all shop yang berada di sekitar daerahmu. Itu tadi yang saya katakan, bukan untuk menyaingi, tapi untuk menjadikan pertimbangan buat kamu untuk melihat peluang terbanyak pada penjualanmu nantinya. Nah, di sini kamu juga bisa memilih
berjualan produk sendiri atau produk buatan orang lain. Jika kamu memilih jualan produk sendiri, ini besar resikonya ya teman-teman. Maka kamu perlu memperhatikan bagaimana menentukan bahan bakunya dan keuntungannya. Dari bahan baku, cara pengerjaan, biaya biaya karyawannya dan lain-lain, itu harus kamu rincikan secara serinci-rincinya agar nanti kamu dapat memperoleh keuntungan walaupun sedikit dalam berjualan atau berbisnis. Nah, kelemahannya untuk membuat produk sendiri ini, kamu harus menentukan kualitas produkmu dan membranding brand baru milikmu. Kalau tidak ada brandnya, maka ini akan sedikit sekali peluang untuk kemajuan bisnis kamu. Tapi kelebihannya, kamu bebas menentukan seperti apa produk kamu nantinya, dan bisa belajar pengelolaan marketing sendiri, bisa memperluas marketing sendiri. Itulah kelebihannya. Sedangkan jika memilih jualan produk orang lain, itu kamu bisa sebagai reseller dan dropship. Reseller dan dropship ini beda ya teman-teman. Nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Kelebihannya, kamu tidak perlu membranding produk sendiri atau memilih bahan bakumu. Di sini kamu bisa mencari supplier yang mau meminjamkan produknya terlebih dahulu kepadamu, sehingga kamu tidak memerlukan modal. Kamu berjualan, posting di medsos sesuai dengan apa yang tadi bidik pasarmu. Kemudian kamu tinggal pesan ke supplier. Kamu belanja dulu ke supplier sesuai dengan harga supplier, tapi pembeli atau konsumen kamu atau buyer kamu membayar sesuai dengan harga yang kamu terapkan kepada mereka. Tapi kekurangannya di sini, kamu harus benar-benar mengetahui supplier mana yang tepat untuk kamu. Jangan nanti kamu salah ambil supplier, harganya murah tapi kualitas rendah, dan nanti akan berpengaruh pada kelancaran bisnis kamu atau jualan online kamu. Ya. Dan di sini juga kamu tidak bisa mengontrol stok barang. Kenapa? Karena stok barang itu adalah kuasa si supplier. Terkadang kamu ingin menstok barang sekitar 50 misalnya, tapi supplier hanya mempunyai 20. Ini akan mengecewakan si pembeli kamu atau pelanggan kamu. Kemudian, di sini produk jualan itu dibagi menjadi 4. Produk yang sedang menjadi tren, produk musiman, produk kebutuhan sehari-hari, dan produk penunjang hobi. Ini yang menjadi tembakan kamu nantinya, mau produk mana yang kamu jual. Kalau produk yang sedang tren ini memang bagus, pada saat kamu menjualan, di situ lagi tren-trennya, itu akan menguntungkan atau memberi keuntungan yang sangat besar untuk kamu. Tapi jika sudah tidak tren lagi, di sini kamu harus hati-hati. Terkadang kita stok misalnya 100 PCS, sedang tren di sekitar 70 PCS, ini sudah hilang trennya. Jadi kamu akan memperoleh kerugian atau kelambatan proses penjualannya di 30 produk lagi. Untuk produk musiman ini juga sama seperti tren ini ya teman-teman, tapi lebih banyak keuntungan untuk tren. Ini produk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ini tidak akan pernah mati ya teman-teman. Pasti ada saja pembelinya, walaupun tidak sebanyak produk yang sedang tren tadi. Produk penunjang hobi ini hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan ini. Kemudian yang ketiga, buat lapak atau toko online. Lapak atau toko online. Di sini toko online ini bisa kamu buat di website pribadi kamu, atau juga menggunakan media sosial kamu, atau bisa di Shopee
Bukalapak, Lazada, dan masih banyak lagi marketplace di online. Ya. Kamu juga bisa masuk dan mendaftarkan di berbagai aplikasi yang menawarkan e-commerce tadi, yaitu seperti Shopee tadi ya teman-teman, Bukalapak, Lazada. Kamu harus tentukan. Tapi berjualan di Shopee, Bukalapak, Lazada ini kamu harus hati-hati, nanti akan kita bahas juga ya teman-teman. Selanjutnya, promosikan produkmu lewat media sosial. Nah, kalaupun kamu jualan di Shopee, Bukalapak, Lazada, tapi kamu juga harus mempromosikan produkmu di media sosial. Nah, media sosial seperti apa? Yaitu media sosial milik pribadimu sendiri. Nah, kalau masuk media sosial seperti Facebook misalnya, kenapa saya katakan Facebook? Karena di Indonesia ini atau di sekitaran kamu lah mungkin pastinya masyarakat itu lebih banyak menggunakan media sosial seperti Facebook daripada Instagram, Twitter, dan lainnya. Ini Facebook ini sudah meluas ya teman-teman. Nah, ingat, jangan buat media sosial baru yang khusus buat jualan, karena kalau media sosial yang baru itu akan sedikit daya tariknya kepada masyarakat, karena masyarakat akan berpikiran apakah ini penipuan atau bla 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 dan lainnya. Nih, yang pertama itu untuk medsos. Kamu bisa men-share ke teman-teman dekat dan kerabat kamu dulu. Ya, kemudian kamu cari komunitas-komunitas online yang antusias dengan jenis produk yang kamu jual. Misal, kalau kamu jualan produk perlengkapan bayi, kamu masuk ke grup-grup online yang minat produk bayinya itu tinggi. Atau di jualan toko biasa misalnya, kamu mau menawarkan baju branding ke penjual ikan asin, kan nggak cocok sih teman-teman ya. Nah, ini harus kamu perhatikan. Kamu boleh gabung ke grup-grup online, grup jual beli online yang ada di Facebook. Kamu gabung aja ke semua grup jualan online, nanti kamu tawarkan ke situ, baru kamu bandingkan grup jualan online mana yang aktif atau yang pasif terhadap penjualanmu. Kalau grup jualan online-nya pasif, itu bisa kamu nomor 2 kan misalnya daripada yang aktif ya teman-teman. Ini menjadi perbandingan untuk kamu untuk bisa mengembangkan produk kamu sebelum kamu memulai dengan penjualan yang lebih besar. Selanjutnya, ini yang nomor 5, yang terakhir ini ya teman-teman. Kamu harus mencari relasi yang berada di bidang yang sama. Ini sebagai motivasi kamu atau tempat pembelajaran kamu, agar bisnis kamu makin berkembang dan tidak di situ-situ aja. Atau misalnya kalau untuk penjualan produk sendiri, kamu bisa mengembangkan toko kamu, bahkan bisa membuka cabang-cabang jualan online kamu, atau juga bisa membuat toko offline kamu sendiri. Kalau untuk reseller atau dropship, kamu bisa mengembangkan mengembangkan penjualan kamu ke berbagai daerah, atau kamu juga bisa membuka toko online kamu sendiri, lama-lama menjadi milik buka toko online sendiri ya teman-teman. Nah, ini kamu harus sering-sering sharing sama orang-orang yang berjualan di bidang kamu yang sama dengan kamu. Ini harus saling berkonsultasi dengan yang tahu masalah bisnis kamu, dan kamu bisa saling membantu dan kamu jadikan mentor. Nah, untuk memilih mentor, sebaiknya pilih orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dan lebih dahulu berada di dunia bisnis. Tujuannya untuk memberikan gambaran langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan dalam berbisnis online ya teman-teman. Nah, ini saya posting sendiri berdasarkan pengalaman saya berjualan bisnis online ya teman-teman. Nah, karena sekali lagi saya tekankan, berbisnis online ini tidak asal-asalan yang penting jualan. Kalau kamu merasa itu yang posting aja lah,
yang penting jualan. Nah, nanti jualan bisnis online kamu akan lama-lama mati. Itu kata kasarnya ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian mungkin. Kalau ada kita bisa sharing-sharing melalui kolom komentar ya teman-teman. Nah, karena jualan online ini butuh banyak teman untuk cerita, untuk sharing-sharing yang saling mendukung. Jangan sharing sama orang yang tidak tahu tentang jualan online, yang tidak mau mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.